rumahnya? Dia bilang sih deket-deket sini kalau misalnya ngirimin mapsnya. Tapi yuk, gue sih kalau misalnya jadi Citra ya kayak Mbak Yuni ceritain, gue juga nggak mau lah. Masa dia udah 3 bulan kerja nggak dibayar gitu kan? Ya gue juga nggak mau kalau kayak gitu, 3 bulan kerja. Maksudnya kita kan juga butuh makan, butuh beli ini itu kan kebutuhan sendiri. Bener. Dan dia nggak di kotanya sendiri kan? Merantau kan ceritanya. Iya. Dan dibawa orang kan. Kasian banget kan? Ayo, ini telepon Yuni aja kali ya? Coba aja. Nggak tahu mana rumahnya. Halo, Mbak Yuni kita udah sampai. Iya di ujung gang kan? Iya. Yaudah kita tunggu sini aja ya. Ya. Assalamualaikum. Udah dia lagi jalan kesini katanya. Kirain udah ditungguin, Ya baru kan? jalan ke sini. Katanya rumahnya deket dari sini. Ya susah juga kalau harus nyari di sini kan. Aduh, Apa yang marah-marah tadi? bisa jadi sih. Cuma tadi di telepon masuk kan? Tapi nggak lagi marah-marah, dia lagi sendirian. Ya berarti bukan. Tapi tadi sempat kedengeran Yuni juga sih. Dengar nggak? Gue sih nggak dengar. Gue salah dengar kali ya? Halo. Sorry Halo. Aduh, aku buru-buru nih, pakai sendal juga kekecilan. Soalnya tadi aku pulang kerja, terus aku mau minta izin buat keluarnya susah sama ibu. Maaf ya. Iya, Nggak apa-apa. Terus? Iya, jadi gini Kak, kan kemarin aku udah jelasinnya di telepon. Si Citra itu udah 3 bulan diajak ke Jakarta buat kerja sama orang. Dan yang bikin aku nggak teganya itu dia kerja tuh nggak digaji Kak. Gaji selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Apa sih sebenarnya kita bingung. Nah itu dia, aku juga nggak ngerti Kak, kenapa dia kerja ke Jakarta itu nggak digaji. Setahu aku, dia itu kerja tinggalnya pun di mes Kak. Di mes. Di mes, iya. Yang disediain sama tempat kerjanya Sama itu. tempat kerjanya itu. Dan orang yang ngajak kerja dia itu lost kontak. Nggak ada sama sekali nggak bisa ngehubungin Citra. Citra pun nggak bisa ngehubungin dia. Yang bikin aku kasihannya itu dia tinggal di situ sama sekali nggak punya uang. Bahkan buat beli sabun pun dia minjem ke orang. Astagfirullah ya. Jadi si yang nganterin, maksudnya yang bawa Citra ke sini itu nggak tanggung jawab sama sekali. Nah iya Kak, makanya dari situ aku bujuk dia buat tinggal di tempat aku. Dan selama 1 bulan ini dia udah tinggal sama aku, kayak gitu. Tapi yang bikin aku bingungnya ini sekarang, mama aku sering marah-marah gitu sama Citra, kan aku jadi nggak enak Kak. Nggak enak sih jalanan umum kan, Iya, ngobrol di sini. Ya udah kita ke rumah aku aja kalau Di gitu. mana? Di mana? Di depan Kak, bentar lagi kok. Oh ya udah yuk. Lewat kali tadi. Oh iya, sorry ya Kak. Ya terus jadi gimana nih, Citra akhirnya tinggal di rumah kamu selama sebulan kebelakang ini? Iya, selama sebulan dia tinggal sama aku. Dan Jadi semuanya kamu yang nanggung dong? iya Kak, makanya mungkin mamaku gak terima kali ya, karena dia kayak numpang gitu di rumah aku. Kamunya gini tuh. Tuh kan Kak. Iya, ini Loh. rumah aku. Oh ini rumah kamu? Itu Citra. Ya Allah. Ibu. Ih, udah deh Bu. Kenapa sih Bu marah-marah terus? Ngapain bobor? Ya Allah. Kak, aku gak enak sama Coba. temen aku. Bilang nggak enak. Kalau nggak enak itu mestinya ngomong dulu sama ibu. Ngapain coba bawa temen ke sini? Ini lagi aduh Yuni. Aku Bu. bikin pula apa lagi sih? Apa sih kamu? Bu. Sabar. Udah, sabar. Yuni. Kok ibu jadinya Sabar. begini? Yuni, Kenapa sih Bu? Ini jangan, dulu yang dibahas sih? Jangan.
itu siapa? Aduh Yuni bawa sana deh. Dia Yuni. teman aku, Bu. Ibu jangan kayak gitu dong, Bu. Dia kan diajak kita ke sini buat Bodoh, kita bodoh, bareng. bodoh. Gua nggak mau tahu. Ibu nggak mau tahu. Mau itu siapa kek? Mau. Aduh, dia Istighfar, itu. Bu, istighfar, Bu. Yuni Bu, dengar, istighfar, dengar, Bu. dengar. Ya, ini tuh ibu kamu. Kamu kenapa sih jadi ngelawat sama ibu gara-gara main sama dia? Hah? Dia itu numpang di sini Yuni. Semestinya dia beres-beres apa? Coba bangun tidur siang. Hah? Emang kalau mandi pakai sabun, pakai sampo? Nggak beli apa sampo sama sabun? Emang nggak cukup aku bantuin ibu beres-beres di sini? Kenapa Citra harus disuruh-suruh kayak gini, Bu? Aku Iya juga itu kan tuh cuma Citra bantuin tuh ibu. siapa? Kamu tuh anak ibu. Kamu siapa lagi ikut campur? Ah, ini masalah keluarga. Udah sana kamu Iya, pulang. iya, Bu, iya, 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 Bu. Iya, Bu. Udah, kita masuk aja, kita masuk aja. Oh, temennya? Hah? Kamu temennya juga, Yuni? Ini masalah aja belum selesai. Sekarang bawa-bawa temen kayak bukan begini. gitu, Bu, Oh, bukan bawa sekalian. Mau belain dia. Hah? Bu. Bu. Ya, Bu. Sana. Ya, Bu, ya, Bu, ya, Bu, ya, Bu, ya, Bu. Ya, kita pergi. Ya, kita pergi. Kita pergi. Bu, ya maaf ya, Pak. Iya. Maaf ya, Pak. Iya, kita pergi. Kita masuk aja, Bu. Awas lo balik lagi ya. Iya, ya Allah. Assalamualaikum. Mbak ini Mbak Citra kan? Kok bisa kayak gitu sih Mbak tadi ceritanya? Tiba-tiba dimarahin sama ibunya Yuni. Ini deh, Mbak biar tenang. Mbak, ikut kita dulu aja lah, kita ke restoran dulu aja ya. Ya udah cari tempat makan dulu deh. Ya, Mbak. Mbak, ikut kita dulu ya ke tempat makan. Kita temennya Yuni, kita temennya Yuni. Kita temannya Yuni kok, Mbak ya. Citra nggak, aduh gimana ya? Citra ceritain aja deh sebenarnya, maksudnya semuanya tentang Citra sama siapa bosku Citra? Citra, kalau mau kita bantuin, cerita dong. Sebenarnya masalahnya apa sih? Iya. Kita janji deh, kita bakal bantu Citra sampai kelar. Ceritain aja sama kita semuanya. Jadi 3 bulan yang lalu aku dibawa ke Jakarta sama Mas Edi. Dia janji bakal kasih kerjaan ke aku. Dulu aku kenal Mas Edi itu dari almarhum ayahku di kampung. Tapi setelah aku dibawa ke Jakarta, aku ditinggal di rumah makan tempat sahabatnya. Tinggal tuh maksudnya gimana? Aku ditinggalin rumah makannya sahabatnya, sedangkan Mas Edinya pergi dan nggak tahu kemana. Sampai sekarang aku nggak nemuin dia. Maksudnya ditinggal tuh disuruh kerja di situ. Iya, aku sih di situ juga kerja, bantu-bantu bos aku, nyuci piring, layanin pembeli. Tapi selama 3 bulan itu aku nggak dapat uang sama sekali. Hah? Sedangkan aku harus ngirim ke kampung untuk ibu dan adik-adikku di sana. Ya Allah.
sini ada Yuni yang mau dukung aku, Kak. Walaupun ibunya kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Yang penting aku bisa tidur di sana. Kamu nggak coba cari kontaknya siapa tuh yang bawa kamu ke sini? Handphoneku dibawa semua, Kak, sama Mas Edi. Di sini aku cuma bawa HP kecil. Aku nggak tahu nomor siapa Kak. Nih, aku cuma punya doang, Kak. Iya. KTP, ijazah, semuanya di Mas Edi. Hah? Ijazah juga. Iya, Kak. Aku bingung mau cari kerja gimana kalau ijazahnya di Mas Edi. Astagfirullahaladzim. Kok dikasih? Kan aku taunya dia mau ngasih kerjaan buat aku di Jakarta. Berarti selama ini nggak ada etika baik dari Pak Edi-nya. Citra juga nggak pernah ketemu lagi. Selama 3 bulan kamu nggak pernah ditengok. Nggak ada informasi apa-apa kayak itu, kayak omongan gitu. Nggak ada sama sekali, Kak. Ya Allah. Bahkan bos aku pun nggak pernah cerita apa-apa, Kak. Tapi kamu udah sempet nanyain ke bos kamu kan? Dia bilang cuma kamu udah stay aja di sini, nggak usah mikirin Mas Edi. Kamu udah makan belum? Kamu makan dulu ya. Udah pesan tadi? Udah. Udah. Coba tanyain Mas, aja. Udah Jadi belum? pesanan tadi udah ada jadi belum? Oh ya, baru sini aja, Mas. Terus kosnya gimana, Kak? Udah gini aja. Udah, Citra tenang dulu, Citra makan dulu aja ya. Nanti kita obrolin lagi ya. Nanti kita pikirin gimana caranya biar ijazah kamu juga balik lagi. Sekarang yang penting Citra makan dulu aja ya. Kamu makan dulu. Oke. Ini dimakan dulu aja. Makan dulu kita. Dimakan dulu aja. Habis ini ada petunjuk gak kita harus kemana? Iya. Kakak anterin aku ke rumahnya dia aja gimana? Rumah. Mas Rumahnya Edi. Hah? Edi. Citra tahu rumahnya di mana? Kamu tahu Kak, aku pernah diajak ke sana kok. Oh, ya. Ya udah habis ini kita anterin, cuman Citra mending harus makan dulu deh. Hmm. Nih. Kita bakal anterin, cuman Citra harus makan dulu ya. Rumahnya yang mana sih? Yang depan, yang ada mobilnya itu. Mobil putih itu? Mm-mm. Oh, gede juga ya rumahnya. Cuman kayaknya nggak ada orang ya. Kalau aku kesini juga emang kayak gitu, sepi. Aku udah 3 kali kesini, tapi tetap sepi rumahnya. Kadang suka nggak dibolehin sama security masuk ke situ. Oh, dibolehin. Kenapa? Aku nggak tahu. Kok aneh sih? Nah ini ada. Itu security-nya. Oh ini security-nya. Security-nya. Aduh. Gimana ya? Gini aja deh. Ini gue coba turun, gue coba nanya-nanya sama security-nya. Pak Edi-nya ada nggak di rumah, gimana? Oh, iya. Boleh. Coba apa kan? Tapi nggak mungkin pakai seragam kan? Oh enggak, gue berjaket, ada jaket nih. Iya. Gue nyamar aja, oke? Iya udah gitu. Coba pakai jaket dulu, bentar. Jangan sampai ketahuan ya, Kak. Ya, aman, tenang aja. Gue coba nanya-nanya ya. Ketahuan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, misi Pak. Ya, terus Bapak tinggal di daerah sini ya? saya kebetulan di sini yang jaga. Oh, Bapak security-nya. Gini Pak, saya kan tadi di kantor janjian sama Pak Edi. Nah, cuman Pak Edi-nya ngomong sama saya, katanya suruh datang ke komplek ini. Nah, tapi nggak kasih tahu rumahnya Pak Edi yang mana, yang itu ya Pak ya kalau nggak salah. Yang mobil putih ini ya? Iya bener, yang itu tuh, yang ada mobil putihnya. Oh iya. Mas dari mana mas? Saya dari kantor Pak. Nah, gini, Pak Edi-nya ada di rumah nggak ya Pak? Ini kan udah malam, saya nggak enak kalau bertamu. Pak Edi nggak ada, lagi keluar kota dia. Keluar kota? Iya, 2 hari yang lalu. Mas tahu nggak apa pulangnya kapan Pak Edi-nya? Saya kurang tahu mas. Saya cuma nunggu doang. Kalau keluarnya nggak tahu saya pulangnya kapan. Iya, ya udah makasih ya Mas ya. Oh iya. Ya makasih ya Mas ya. Gimana? Tadi nanya apa? Ketahuan. Kapan gua? Enggak, katanya Pak Edi-nya lagi keluar kota.
Nah, lagi keluar kota. Keluar kota 2 hari yang lalu. Jadi nggak ada di sini. Gue sempet nanya Kak, kayaknya baliknya kapan dia nggak tahu. Gimana Citra? Nggak mungkin nungguin juga dong, kan kita nggak tahu kapan pulangnya. Sebentar lagi aku tungguin aja Kak. Kalaupun aku pulang ke rumah Yuni juga pasti aku stres diomelin terus sama ibunya. Kita mau nunggu sampai kapan? Kan keluar kota, bisa aja 2 hari, 3 hari. Tunggu sebentar lagi Kak, mungkin dia pulang hari ini. Itu ada mobil Kak. Ini siapa nih? Kok dia berhenti di depan Rumahnya Pak Edi. Itu Mas Edi Kak, kesana kita Kak. Bentar. Jangan dulu. Yakin itu? Iya itu Mas Edi. Itu Pak Edi? Iya itu Mas Edi, ayo Kak turun Kak. Aduh. Mas Edi. Saya mau ketemu Mas Edi. Mas Edi. Nggak apa-apa. Mas Edi. Mas Edi. Balikin ijazah saya Mas Edi. Lu apa-apaan sih? Apa sih ini? Lu siapa lu? Lu nggak tahu? Itu atas perbuatan dia aja. Maksudnya apaan perbuatan dia? Ya, itu salahnya dia. Lu nggak tahu permasalahannya ya. Gua udah kasih kerjaan buat dia. Buktinya dia nggak dibayar 3 bulan. Maksudnya gimana? Kerjaan apa? Itu bukan urusan lu. Bukan urusan lu, ngerti lu? Iya jelasin dong. Tadi kasar juga. Apa sih? Lu jangan kayak gitu dong sama cewek. Lu kan udah gua kasih duit. Duit mana? Aku nggak terima uang sama sekali dari Lu kamu. jangan pernah ngomongin. Lu kasar banget. Kasar banget. Itu urusan gua. Sekarang jadi urusan gue. Balikin ijazah aku, Mas. Lu siapa? Sini gue temen Dia, dia. nggak teman dari mana lu? Gue temen dia. Ijazah aku mana sama KTP, Lu mau gua bakar semua tuh. Bisa lu. Hah? Orang tua lu di kampung mau gua sengsarain. Kok gitu sih ngomongnya? Ini urusan gue kok. Ya jelasin urusannya beres. Udah. Apa sih lo? Lu usah nggak? Usah. Lu diam aja lo. Gak dia aja lo. Citra. Lu apa? Malah dia nggak bisa digituin sama kita. Terus tadi kasar juga kan? Aku tuh butuh ijazah aku doang. Kalau ada ijazah kan aku bisa nyari kerja di kampung. Ngapain saya ada di Jakarta kalau saya pinjam baju ke teman saya? Malam terus. Yaudah Citra, ini kita antar pulang aja ya. Ini udah malam juga kan? Mau pulang kemana Kak? Aku takut. Gimana? Ya ke rumah ini emang gak mungkin ya? Emang ini aja. Coba gue aja yang telepon. Halo, Yuni? Iya itu, ini kan Citra, kita mau nganter Citra pulang. Gimana? Oh, bisa ya? Mama kamu nggak apa-apa tapi? Oh ya udah makasih ya. Ya kita kesana aja. Oke. Assalamualaikum. Gak apa-apa, Yuni udah bilang boleh kok. Beneran kak? Beneran, katanya ibunya udah gak marah lagi. Yaudah kamu kok pulang ke rumah Yuri aja kali ya? Kita antar ke sana ya. Ya? Mana ya? Kemarin juga kan kita malah ketemu Pak Edi gitu responnya. Iya, kita ujungnya diusir kan akhirnya. Gue sempet denger kan dari si Jerry, terus sama si Unai juga itu katanya salah satu rumahnya dia loh. Bukan, jadi rumahnya itu ada banyak. Masa sih? Iya, Dari siapa infonya? dari Jerry, dari Unai, dari Kiki. Serius? Masa sih? Tapi kok gitu? 3 bulan gaji nggak dibayarin ya? Nah itu dia, aneh kan orang kaya kan ngeluarin gaji Kok 3 jahat bulan. banget sih, astagfirullahaladzim. Lah? Kok udah ada di depan? Loh. Kok? Bu, ada apa sih? Bu? Bu, ya Allah, astagfirullahaladzim. Bu, ini ngusik.
Jangan pergi, Cit. Ya, maafin ibu aku, Cit. Ini nanti ibu kamu marah-marah lagi. Ayo sama Cit, aku kasihan sama dia. Iya, tapi kalau dimarah-marahin terus sama ibu kamu juga kan kasihan. Tapi aku nggak enak Cit sama kamu. Kamu abis ini mau kemana, Cit? Udah nggak apa-apa. Aku bisa tenangin ibu aku kok, dia cuma lagi marah doang. Aku yakin ibu aku nggak kayak gini sebenarnya. Aku yang nggak enak. Udah nggak apa-apa, aku pergi aja. Enggak, Cit. Aku mohon, Cit. Kamu balik ke rumah. Aku mau. Nggak bisa, aku nggak bisa. Gini aja deh, Yuni mending ngobrol dulu sama ibu, ditenangin ibunya. Citranya biar ikut kita dulu aja. Kita nanti bantuin gimana lah pokoknya. Entah kita nanti sewain kos atau bisa yang lain lah. Soalnya kalau kasihan Citranya juga. Nggak marah-marah, Cit. Nggak apa-apa. Tapi aku nggak bisa, Cit. Selama ini kamu apa-apa sama aku. Nggak apa-apa. Ya udah, aku sekarang mungkin akan coba buat tenangin ibu dulu biar Citra bisa tinggal lagi sama aku, karena ibu aku juga lagi marah besar sama aku juga. Aku titip Citra sama kalian ya, Kak ya. Iya. Tapi aku mohon barang-barangnya di sini dulu. Pinter ibu kamu marah-marah lagi. Enggak, nanti malam juga pasti ibu aku udah tenang. Nanti aku coba tenangin dia. Dia cuma lagi emosi aja kok. Aku yakin ibu aku bisa baik lagi kayak dulu. Gini deh, mending Udahlah Kak, biar barang-barangnya di sini aja, biar nggak apa-apa Citra sekarang sementara sama kakak dulu. Ntar malam juga ibu udah enakan kok. Aku yakin Citra bisa balik lagi ke tempat tinggal aku. gini deh, tanya Citranya dulu. Gimana Citra yakin barang-barang ditinggal di sini? Aku nggak tega, Cit. Kalau kamu di luar sendirian, kamu kan nggak ada saudara sama sekali. Tapi ibu kamu marah-marah terus sama aku, Yun. Aku nggak enak. Aku nggak bakalan hal itu terjadi lagi, Cit. Aku maunya. Yaudah sekarang kita mobil aja dulu kali ya. Ya kita ke mobil aja dulu, nggak enak nih liatin orang. Bentar. Cuman, nih, aku mau ngingetin nih sama Citra. Soalnya kita udah dapat informasi tentang Pak Edi. Dan ternyata Pak Edi ini bukan orang sembarangan. Rumahnya ternyata banyak. Dan dia memang kayaknya orang kaya deh. Kita bakal bantu Citra. Cuman kayaknya ini bakal menjadi pencarian yang susah. Iya bener banget. Jadi kita mohon pengertiannya Citra ya. Sebelumnya aku bilang makasih ya Kak. Ternyata Unai udah di lokasi lo yang rumah yang kemarin. Hah? Pak Edi udah balik ke situ lagi. Rumah Pak Edi. Yang kemarin? Ya udah kalau gitu kita kesana aja. Sana aja yuk sekarang. Yuk, ayo. Nah, lu posisi di mana sih? Nggak, kita udah muter-muter di sini terus nih. Lu di mana nih? Udah deket nih, udah deket. Udah lu tunggu di jalan ya. Ah, itu dia lu. Gimana? Kan gue udah bilang sama lu dari kemarin gue udah ikut dealer rumah pertama. Ternyata dia pindah Pindah kemana? di rumah yang cat warna putih, yang atas ada carportnya. Kayaknya dia sih pengen pindah gitu. Cuman gue sama Fatia buru-buru nih. Maksud lu pengen lagi beres-beres sekarang pengen pindah? Waduh. Yaudah, Yaudah, kesana. Yaudah, thank you Nay. Thank you, Nay. Coba depan Mas.
warna putih ada carportnya kan. Iya. Itu dia tuh rumahnya tuh. Ya itu dia kak. Mas Bas, atur posisi aja, Mas. Atur posisi. Bener itu rumahnya tuh, yang di depan. Tapi dia mau kemana kak? Dia packing itu. Tuh kak, dia pergi kak. Ya, tapi jangan sampai ada ribut-ribut lagi. Udah mending Citra dengerin deh, tunggu di sini aja. Ntar kita ikutin. Mendingan kita ikutin, bener tuh kata Mario. Gak bisa kak, aku harus turun Citra, kak. astagfirullahaladzim. Mas, mau kemana mas? Citra, udah dong. Bahaya. Citra! Nggak bosen-bosen dia lo ya. Mas mau kemana mas? Lu maunya apa sih? Jangan kasar dong, dari kemarin kasar mulu sih. Lu habis mau nabrak orang kayak gini nggak ada Itu urusan gue. Lu bikin reputasi gue nih ya, bikin berantakan reputasi gue nih. Jangan sampai gue ngundang pengacara gue nih ya, gara-gara lu nih. Lu habis nabrak orang kayak begini, lu mau bawa pengacara, lu yang ketangkep. Lu pikir gue takut nih? Malu lu nih. Gue kagak takut sama lu. Ya, ini lu tuh. Ini gak ada urusan sama lu. Mas mau kemana ya? Coba nanti gagal lu. Sengsara ntar rokok lu ngomong itu gak lu? Kalau lu laki, kelarin dulu dong urusan lu di sini. Pakai ngancem bakar ijazah segala, siapa lu? Ini ijazah orang diancem-ancem dibakar. Itu urusan gue, bukan urusan lu. Gimana lu keluar? Punya hati nurani nggak sih jadi cowok? Udah. Pergi gak lu? Lu juga awas lu ya. Masih ngejar aja sih, Citra. Lu udah digituin masih aja ngejar-ngejar sih. Aku kan butuh jasa aku kak. Ya tapi nggak sampai ketabrak gitu. Nggak sayang sama diri sendiri apa? Udah, ini mending kita kejar aja soalnya takutnya dia kabut. Iya ini. Soalnya dia takutnya malah jauh. Mbak. Ini yakin kenalnya di kampung, tapi kok gini banget sih kelakuannya? Yakin kak, dia dulu gak kayak gitu. Terus itu bisa lihat. Ya kita kehilangan jejak yuk. Serius? Iya tuh depan Iya. ada belum kira kemana sih? Lah, Aduh. kehilangan lagi. Terus gimana Astagfirullah, kak? Bas. Ya tadi dia nyalin. Kita nggak mungkin juga nyalin. Enggak, kok nggak mungkin? Ya Allah, Mas. Aduh. Aduh, nggak ketemu bener kan? Aduh, astagfirullahaladzim. Udah jauh juga nih pasti. Ya udah deh, kita anterin Mbak Citra pulang aja kali ya. Mending kakak telepon Mbak Yuni dulu deh. Tadi kan barang-barang udah dibuangin kak sama ibunya. Ya udah. Coba aku telepon dulu. Halo? Ini? Sorry nelpon, ini kita mau nganterin Citra balik gimana? Ibu kamu udah aman? Masih marah-marah nggak? Nah, takutnya nanti Diusir lagi. iya Citra datang malah diusir-usir lagi. Yakin? Nggak apa-apa nih kita antar Citra ke rumah. Oh ya udah. Yaudah kita langsung ke situ aja ya. Oke. Assalamualaikum. Gimana? Katanya sih udah baik-baik aja ibunya. Ya, Citra, nggak apa-apa kan? Kalau ada apa-apa ntar minta tolong Yuni hubungin Mario atau aku ya. Ya udah Mas Bas, kita antar Citra ke rumahnya Yuni lagi ya. Oke. Nih, jujur gue masih ngerasa aneh sih. Maksudnya Jerry udah coba cari informasi. Cuman kita kayak nggak dapat informasi apa-apa tentang si Pak Edinya ini. Soalnya jangan kan itu. Untuk ketemu sama dia aja udah ribet banget. Cuman aneh aja, maksudnya Pak Edi kan orang
bisa dibilang orang berada ya, Mm-mm. orang besar. Mm. Terus kenapa dia kayak memanfaatkan Mbak Citra, ya nggak sih? Ya udahlah, kayaknya kita harus mastiin langsung ke Citranya deh. Iya, gue setuju. Oh iya, ini kita udah janjian belum? Udah. Ini gue tadi udah janjian sama dia kan. Mm. Janjian kita ke ke restoran dia kerja. Oh iya iya. Ini nggak jauh kok dari sini, cuma di ujung jalan situ. Ah itu dia. Iya, tuh. itu dia tuh. Lagi beres-beres. Di sini parkir Mas Bas. Yaudah, Yaudah, kita yuk. ketemu aja langsung. Halo Citra. Halo, apa kabar? Kabar. Iya, iya. Iya iya. Ini emang lagi kerja sendirian. Iya kak, gantian soalnya aku sama temen aku biasanya. Oh, gitu. Citra, kita di sini cuman mau ngasih tahu. Kita kan juga udah nyebar tim buat nyari informasi tentang Pak Edi kan. Cuman sampai saat ini masih nihil. Terus aku harus kayak gimana ya kak? Sebenarnya nih sih jujur ya, kita ngerasa aneh nih sebenarnya. Sebenarnya Citra tuh bikin perjanjian apa sih sama Pak Edi? Nggak ada perjanjian apa-apa kak. Dia cuma mau ngajak aku kerja doang ke Jakarta, makanya ijazah aku ditahan. Aku butuh ijazah itu sama KTP. Nah masalahnya kalau misalkan memang sesimpel itu ya, kenapa Pak Edinya kayak susah banget kan? Iya. Aku nggak tahu kalau itu kak. Sedangkan aku bingung mau nyari Mas Edi kemana lagi. Setiap aku ke rumahnya dia nggak ada. Jadi Citra juga nggak ada informasi apa-apa tentang Pak Edi? Ini atasan kamu kan kenal sama Pak Edi itu. Kenapa kamu nggak coba minta tolong sama dia omongin Dia ke Pak Edi? nggak ngasih kak. Citra, sini kamu. Kalau caranya begini, kamu gak usah kerja di sini lagi deh. Sana pulang kampung. Tuh, lihat cucian numpuk di dapur. Tuh, lantai pada kotor. Jadi kalau begini caranya saya yang rugi. Iya pak, maaf. Maaf. Dibilangin maaf. Nah, Pak, bukan gitu maksudnya. Kita kan di sini cuma teman. Mas, ini urusan saya. Dia bawahan saya. Ini tempat saya. Kalian ini jangan ikut campur deh. Belum, kita tadi sempat ngeliat ya, Citra kerjanya bagus, bersih-bersih sendirian Mas. malahan. Rajin gimana? Tiap hari kerjanya keluyuran. Ngobrol mulu, minta izin mulu. Bapak nyuruh orang kerja rajin, tapi Bapak udah bayar gajinya belum? Dia ini dititipin sama teman saya di sini. Aturannya sudah jelas. Teman apa? Kalau gaji dia, teman saya yang bayar. Maksudnya Bapak udah bikin perjanjian awal kayak begitu? Kalian jangan ikut campur, mendingan kamu pergi deh. Kamu lagi Citra. Kamu masih kerja nggak di sini? Usir teman kamu keluar. Cepat. Habis itu kamu beresin di dalam. Cepat. Itu bos kamu, wah kacau banget itu. Kamu nggak digaji di sini, kerja disuruh-suruh, dimarah-marahin. Beneran deh, kamu mending ikut kita aja deh, nggak usah kerja di sini lagi. Ya aku ikut kakak, tapi setelah pekerjaan aku selesai ya kak ya. Bener kata bapak juga, aku emang harus sabar. Sabar itu juga ada batasnya, Citra. Iya aku ngerti. Ya udah nanti setelah selesai aku kerja aku hubungin kakak. Ya, tolong please. Daripada aku dipecat di sini, ntar aku nggak ada kerjaan lagi kak. Udah yaudah kalau gitu. Ya udah, Kalau kamu kalau maunya kayak gitu ya udah. Yuk kita Yaudah, tunggu di mobil ya. kabarin ya. Kamu yang sabar ya. Kita harus ngebantu Citra. Apapun Iya. yang terjadi kita harus ngebantu Citra. Pokoknya kita harus bantu dia sampai kasusnya kelar. Gua nggak tega ngeliat dia kayak gini. Udah isya. Yaudah mending Yaudah, sholat dulu aja nggak? sekalian dulu ya udah. Iya. Citra, Kita mending sholat dulu ya. aja ya. Oh ya udah ya kak. Nanti Citra tunggu di sini aja ya kalau udah selesai ya. Iya kak. Oke. Makasih ya kak.
Kita tunggu sampai jam berapa ya ini? Selama nggak ya? Itu siapa? Itu Kenapa, Lai? Mario, Fatia. Nah, Lihat deh, tuh, Mbak Edi. Itu Pak Edi. Tadi. Kok ada Pak Edi? Perhatiin dia udah marah-marahin Citra. Dari tadi? Iya. Kok Kayaknya mau dibawa, kayaknya dia Citra mau dibawa pergi deh. Mendingan segera kita samperin deh. Ini Man, lu gak usah ikut campur deh, Man. Udah, lu gak usah ikut campur. warung gua, lu jangan, Pak. Ini ribut-ribut lagi, kenapa sih, Pak? Lu lagi sih, lu mau ngapain sih lu? Nih, aduh, udah. Udah. Aduh, lu apa-apaan sih lu? Kita lihat dari di depan tadi lu ngapain gampar-gampar dia? Itu urusan gue. Loh, Urusan gimana? Sekarang gue tanya nih sama lu. Ya nggak usah tangannya nggak usah tunjuk-tunjuk dong. Lu mau ngapa? Ini urusan gue sama dia. Gua mau lo jelasin cuman baik-baik. Lu mau ikut campur, Man. Udah diam lu. Sekarang gue tanya sama lu. Udah lu diam. Lu mau pilih dia apa pilih gua? Ngomong. Apa sih? Kalau lu kasar kayak gini, kita bisa laporin ke pihak yang berwajib loh. Gua nggak takut. Lu mau laporin siapa? Siapa? Gua nggak takut. Sombong banget sih jadi orang. Sekarang gue tanya. Tangannya biasa aja. Urusan gua dong, lu mau apa? Dia perempuan. Temen gue. Udah dong. Lu mau ikut dia apa ikut gua? Hah? Lazim. Lu punya mulut. Sabar dong. Bang. Loh, Loh, Citra, ini gimana sih? Lu lihat kan? Dia pasti ngikut gua. Citra ini gimana sih? Kok lu masih betah sih? Ini ada apa sih sebenarnya? Nih, perempuan ini ngomong apa sama kalian? Sama kalian gua nih. Nih mulutnya ngomong apa? kasar banget. Mana sih? Citra coba jelasin dong. Dari tadi diem aja ngomong dong. Lu punya mulut kan? Lu ngomong apa sama kalian? Lu kasar mulu sih. Apa sih? Hah? Kasar banget. Lu ngomong apa sama dia? Citra, lo mau aja dibentak-bentak, digini-giniin, tapi diem aja. Pak, Bapak yang punya warung juga pegawainya dibentak diem aja. Gimana sih, Pak? Aduh, Mas. Saya nggak tahu deh. Dia teman saya. Bentar dulu nih. Aduh, Citra ini gimana sih? Citra kok malah ikut dia sih? Lu mau ikut gue apa ikut dia? Hah? Yo. Ya udah. Udahlah. Percuma kalau orang kayak gitu. Nih, Citra gimana sih? Lah. Loh, tadi katanya gak mau ikut kita. Tadi diem aja, sekarang ngomong gimana sih? Cerita dong, kamu tuh kenapa sih? Ada hubungan apa sih sama Pak Edi? Cit, Mari kok, udah kita ajak pulang ya, kasihan. ya bukan gitu maksudnya, dia Kita kan harus minta tolong gimana? sama kita. Iya, Cuma- Nay. Orang, udah jam berapa ini? Gak enak ngeliat kafenya. Iya sih, tapi... Ya ini... Ajak pulang, kita ajak pulang. Yuk, Sini aja dulu. Sini Kan aja? janjiannya di sini. ya udah deh. Ya, tapi... Ntar kita datang ke sana mau dikomplain lagi. Nah itu dia. Tapi kasihan ya Citra. Nah ini Citranya nih. Datang. Halo Citra, gimana? Halo. Oh iya Yuni. Ya Allah. Jadi gimana? Iya kak, itu Citra semalam tuh nggak pulang kak. Hah? Lah kan kita anterin. Emang kakak anterin? Ya kan kita anterin Citra ke rumah.
semalam kan Citra itu ribut sama Pak Edi kan. Citra ribut sama Pak Edi, terus akhirnya karena daripada ribut terus kita anterin pulang ke rumah biar dia istirahat. Tapi Citra nggak ada, Kak. Kakak kok nggak bilang sih sama aku, Kak? Kok nggak kasih info ke aku sih kalau Citra sama kakak udah... Ya, aturan kakak bilang dong udah di depan, biar aku bisa jemput Citra ke depan. Ya enggak, maksudnya kita kan nganternya di depan rumah, maksudnya kita pikir dia langsung masuk. Jadi kita udah malam juga gitu juga mikirnya malah takut. Ya dan kita pikir juga Citra bakal langsung cerita sama Yuni. Iya, sekarang aku harus nyari Citra kemana? Pat. Ngapain coba? Ngapain? Di pinggir jalan pula. Bagus, bagus. Bukan gitu, Bu. ya. Aku nyari Citra nggak ada, Bu. Dia nggak pulang kan. Bodoh amat. Hah? Dia sendiri kan? Itu yang ditolongin sama anak saya. Hah? Jadi kurang ajar. Kalau anak tahu sopan santun, tahu diri tuh udah ditolongin, udah apa tuh setidaknya Udah, pulang Bu. pamit kayak gimana? Udah gimana sih ya? Nggak tahu di mana kita. Lu tuh kan jadi ngelawan mulu sama ibu Aku ya. bukan ngelawan ibu, Nih, Bu. dengerin Tapi tuh, kan? Jadi ngelawan terus kan sama orang tua kan? Bukan begitu maksudnya. Gini, pengennya kayak gini. enggak. Pengaruhin terus, pengaruhin yang nggak benar. Bukan Ibu tuh baik banget loh. Bikin masalah mulu itu si Citra. Sekarang dia anak saya juga bukan. Siapa saya juga bukan. Diam. Kan ibu yang Bu, tapi ngusir. Citra itu nggak ada siapa-siapa di sini. Ibu tega, ibu lihat kita di mana gitu tinggal dengar, di mana. dengar. Kalau aku yang ada di posisi Citra, ibu bakal kayak gimana? Dengar ya, Mas. Siapapun lah semuanya. Sekarang yang namanya Citra itu kan tangan punya, kaki punya, kenapa dia nggak kerja, dapat duit, kos kayak apa kayak, kenapa mesti numpang di rumah saya, nyusahin saya sama anak saya? Coba kalau posisi emas ditumpangin kayak begitu, terus ditanyain tetangga ke rumah emas, nanya, Pak RT nanya, Ya, mau kalau- apa, jawab apa? Kalau saya sih jawab baik-baik, Bu. Saya Ya, emang niatnya juga udah jawab menolong. baik-baik, tapi kan kalau tetangga mana tahu. Sekarang kan saya juga nggak tahu si Citra itu anak siapa. Bener-bener ya tuh anak. Ngapain aja sih? Sana. Ah, ya Allah matiin. Aduh. Kak, itu pasti di situ ada Citra, Kak. Nggak mungkin Pak Edi tiba-tiba tahu rumah aku. Ya cuma belum tentu dong, itu di dalam ada Citra di situ. Iya, tapi kan sekarang Citra di mana, Kak? Kita kan nggak tahu, Kak. Lalu Pak Edi ngapain coba deket-deket ke rumah aku? Jadi menurut kamu di situ ada Citra karena biasanya kalau nggak sama kamu, Citra itu cuma sama Pak Edi gitu. Iya pasti dong, Kak. Sama siapa lagi Citra di sini, Kak? Dia tuh nggak punya temen, Kak. Cuma aku doang di sini, Kak. Ayo Mas, cepet Mas, salip aja mobilnya, buruan. Sabar. Aku tahu Sabar. Citra pasti di situ, Kak. Ayo bahaya. Mas, buruan Mas, salip aja Mas. Udah berhenti tuh, berhenti. Ayo. Citra. Kalian nggak bosan-bosan ya? Lah bener Citra ada di sini. Kok Citra ada di sini? Ini gimana sih Citra? Kemarin minta tolong sama kita, sekarang kok ada di mobilnya Pak Edi? Aku kemana aja sih? Aku nyariin kamu. Kok ada di sini sih? Ini gara-gara lu ya? Ya Allah. Lu kasar banget sih dari kemarin. Itu dia ada masalah. Hah? Lu mau ini kan? Hah? Tuh, ambil lu. Astagfirullah, lu kasar banget sih jadi orang. Ya Allah. Biasa aja dong, Kak. Jangan kasar sama Lu besok kecampur.
nggak usah kasar gitu. Diam lo. Lo yang diem. Udah lo pergi aja lo. Apaan lo, ha? Sih, kasar. Astagfirullahaladzim. Mas Edi. Loh, Loh. Citra. Citra, Citra ngapain sih? kok malah minta maaf sih? Mas Edi. Citra. Kok malah minta Apa maaf? lagi sih mau? Itu kan yang lo mau. Hah? Gak usah kasar-kasar kali. Loh. Ini kok Citra ini maksudnya apa sih? Kok malah Loh, Citra, jelasin dong. Ini ada apa sih? Kok malah minta maaf? Lo jelasin dong sama mereka. Jelasin. Malu lo punya suami kayak gue. Malu. Citra, kok nggak? Cit, kok lu nggak pernah cerita sih? Kok suami? Lo, Cit. Ini gimana sih? Lo kenapa nggak pernah cerita sama gue, Cit? Citra, Asal kalian tahu ya. Dia ini istri gue. Dia nikah siri sama gue. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Citra, kok nggak bilang sih? Kenapa lo nggak pernah cerita ini sama gue, Cit? Ini cuma nikah siri doang. Dia tuh nggak mau sabar. Dia pengen nikah resmi sama gue. Makanya gue bawa dia ke Jakarta. Dia pengen kekayaan aja. Nah, so harus kerja. Gue suruh dia kerja. Gimana caranya cari duit? Astagfirullah. Citra. Citra, kok lu nggak cerita sih? Kenapa lo nggak pernah bilang hal ini sama gue, Cit? Citra jelasin dong. Ya Bener nggak kata Pak Edi? Jadi lu bohong selama ini sama kita? Lu ngomong, lo ngomong. Jangan diam aja lo. Udah Ya, dong, nggak usah. Pak. Gak usah bentak-bentak kayak gitu. Dia kan cewek, Pak. Udah diam lo. Ini urusan gue. Pakai emosi terus deh. Tapi kan ini cuma nikah siri doang. Tapi kan lo harusnya cerita biar kita tuh tahu dari awal. Maafin aku, Kak. Cit, lu udah bohongin kita ya? Kita udah bantuin lu. Ternyata lu bohongin kita, astagfirullahaladzim. Lu ngomong dong kalau kayak gini. Asal lu tahu ya. Itu di dalam amplop itu udah lengkap surat-surat nikah buat lo. Citra, Kak, maafin aku, Kak. Maaf banget. kok nggak bilang dari awal sih? Minta maaf, Kak. Kamu nggak kasihan sama teman kamu? Udah bela-belain kamu lo minta tolong sama kita. Joni, aku minta maaf. Kak, aku minta maaf, Kak. Aku mau. Hadir bagai teman sejati. Maaf, Kak. Ya udah. Ya gue maafin deh. Lu nggak boleh kayak gini dong. Gimana pun juga kan dia suami lu. Mana? Hah? Lu masih pengen ikut mereka? Apa ikut gua? Hah? Oke mas, mbak, kita dulu ya. Makasih ya, Kak. Yun. Ternyata selamanya Pak Edi tuh suaminya. Tapi kok siri ya? Maksudnya mau-mau aja gitu dia dinikah siri? Ya cuman Pak Edinya udah ada etikat baik kan, pengen nikahin sah. Cuman Pak Edi kan bilang tadi, Citranya aja yang nggak mau sabar. Tapi ini loh salah satu alasan kenapa perempuan tuh nggak boleh nikah siri. Iya. Jadi seenaknya aja kan. Status gak jelas. Emang sebenarnya nggak boleh sih nikah siri. Bagaimanapun juga kalau mau nikah memang harus sah, harus ada dasar hukumnya dan dasar agamanya. Ya emang gimana pun juga, emang baiknya emang harus nikah secara sah. Nggak boleh nikah siri. Karena gimana pun juga akan merugikan pihak cewek. Ya udah yuk, kita balikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku, manusia memang merupakan makhluk yang dhaif atau hamba yang lemah. Bahkan kita tidak mampu melihat benda yang ada di balik tembok. Kita tidak bisa mendengar yang frekuensinya di luar jangkauan telinga kita. Begitulah manusia. Kadang-kadang kita juga tidak bisa mengartikan sesuatu yang baik itu baik. Dan kadang di dalam Al-Quran disebutkan sesuatu yang buruk bisa jadi dalam pandangan manusia itu adalah merupakan sesuatu yang buruk. Tapi di mata Allah itu adalah merupakan sesuatu yang baik. Begitulah manusia. Kadang-kadang kita juga salah di dalam mengartikan satu kebaikan. Nah, disinilah mudah-mudahan karena kesolehan dan ketaatan kita sehingga Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa membedakan dan memahami apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudaraku, kemudian berbicara masalah kehidupan ini tidak lepas dari mencari rezeki. Dan di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Di situ ada perintah umum kepada segenap manusia. Ya ayuhan nas, wahai segenap manusia. Siapapun dia, berimankah dia atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tidak mempercayai baginda Nabi sekalipun. Di sini ada perintah, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Di sini, wahai segenap manusia, carilah rezeki yang halal dan kemudian makanlah rezeki yang halal itu. Kamu bisa mencarinya di bumi. Dan kemudian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Karena setan adalah musuh manusia yang nyata. Kadang memang seorang kemudian mengatakan, jangankan mencari yang halal, yang haram saja sudah sulit. Tapi kalau kita terus berusaha, insya Allah Allah memberikan harta yang halal kepada kita. Apalagi saat seseorang berbuat baik atau berbakti kepada orang tuanya atau kepada ibunya. Ini akan mendatangkan rezeki. Ini membuka pintu rezeki kepada seorang tersebut. Karena saat orang tuanya ridho, Allah pun ridho. Kalau Allah pun ridho, sehingga dia pun mendapatkan kebaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, janganlah kemudian kita menjadi orang yang paranoid. Menjadi orang yang berpikiran negative thinking. Ya, karena seharusnya seorang yang beriman mengembangkan positive thinking. Apa itu positive thinking? Berpikiran positif. Bahkan saat kita tertimpa sesuatu musibah sekalipun, percayalah bahwa di situ ada hikmah yang bisa kita ambil. Dan yang paling penting, ana inda dhanni 'abdi bi. Aku berdasarkan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita positive thinking, insya Allah sesuatu yang positif akan Allah anugerahkan kepada kita. Tapi kalau kita negative thinking, bukan tidak mungkin kemudian Allah memberikan sesuatu yang negatif kepada kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.